Ada satu pantai namanya Pantai Ciberem. Nah itu areanya lapang, banyak pohon-pohon kelapanya. Terus juga ada beberapa villa sih, cuma kayaknya udah nggak keurus juga villanya. Warung-warung itu udah mau tutup, dagangannya udah diambil-ambilin lah tuh, udah mau disimpan, terus mau dibawa pulang. Warung-warung tutup cepet ya. Lah ntar malam kagak ada warung, gue bilang. Biasanya kan kita beli rokok di situ, Bang. Ya udah, dia di belakang tenda kita tuh ada pohon kelapa lah beberapa, ada banyak. Dia cari yang agak gelap ya, agak kosong. Terus dia ngencing di situ lah, Bang. Dia buang air kecil di situ. Gak selang berapa lama teriak, Bang, si Dodi. Aduh, kita ngedenger sayup-sayup tuh suaranya. Oh iya ya, apaan ya? Terus tiba-tiba temen gua, Bang, depan nih, si Regi. Dia bilang, dia lagi main gitar. Apa tuh? Kata dia. Kita semua di situ, Bang. Tiduran semua. Karena yang kita ngeliat itu mereka makin maju, Bang. Yang tadinya jauh, jarak 50 meter, itu makin maju. Cuma jarak 10 meter, makin maju lagi. Ya kita cuma, itu apaan ya? Kita cuma sambil ngobrol aja, Bang, tiduran. Itu apaan tuh? Itu apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Kali ini kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya. Di tahun 2003 ini ketika berlibur di Anyer, beliau mengalami berkunjung ke Pasar Setan. Gimana ceritanya? Kita sapa dulu, samping gue udah ada Bang Dwi. Halo Bang Dwi. Halo Bang Rizko. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah baik. Dari Bekasi, Bang? Betul, Bang. Dari Bekasi, Bang. Dekat lah ya, nggak jauh. Deket lah, nggak jauh. Nah, tadi sempat ngobrol di belakang layar nih kan, mau cerita tentang pengalamannya di Anyer tahun 2003 ya? Tahun 2003, Bang. Udah lama banget ya. Udah lama banget, Bang, betul. 20 tahunan. Nah, itu lagi acara libur sekolah. Kita ya acara libur sekolah, kebetulan gue sama temen-temen sekelas itu ngadain acara lah. Ngadain acara, pada saat itu kita voting di mana nih buat kenaikan acara liburan kenaikan kelas. Udah Anyer aja lah, Anyer. Akhirnya kita putuskan ke Anyer untuk buka tenda tuh, camping. Di pinggir pantai kan, di pinggir pantai. Kurang lebih sekitar 11 orang lah kita. 11 orang. Jadi 11 orang udah termasuk cewek cowok tuh. Jadi ceweknya kurang lebih 4 orang, sisanya cowok. Nah, kita putuskan untuk ke Anyer jalan di hari Rabu tuh. Pada saat itu, hari Rabu pada saat liburan sekolah. Gitu. Kita jalan itu dari Cikarang, Bang. Karena dulu gue sekolahnya di Cikarang kan. Gue jalan dari Cikarang, satu mobil, jalan tuh dari pagi menuju Anyer gitu. Kurang lebih kan kalau dulu bisa sampai 5-6 jam ya, Bang ya, dari Cikarang. Dan kita pada saat itu juga memang udah persiapan untuk buka tenda aja. Jadi kita udah siapin 2 tenda tuh. Untuk khusus ya, kita siapin khusus ada tenda cewek. Nah, terus ada tenda cowok yang agak besaran gitu. Seperti tenda pramuka. Nah, kita jalan tuh, Bang. Di hari Rabu pagi itu 11 kita sewa mobil. Jalan dari Cikarang itu pagi ya, kita udah jam 9 udah berangkat. Itu nyampe Anyer kurang lebih sekitar jam 2-an, Bang. Jam 2, Ya. Di stop dulu nih, Siap. Bang. Sampai Anyer nih berarti jam 2 siang ya? Jam 2 siang, betul. Oke, siap. Nah, ditandu ceritanya, Bang. Oke, sebelum masuk ke cerita, gue mau ingetin ke kalian, buat kalian belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan juga buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cari gampang banget, langsung aja mampir ke Instagram kita atau kontak aja langsung WhatsApp yang ada di bawah deskripsi video ini. Jadi gak usah pakai lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Dwi.
Jadi gue nyampe Anyer itu sama teman-teman itu kurang lebih sekitar jam 2 siang bang. Jam 2 siang begitu nyampe kita langsung tuh siap-siap bikin tenda karena kan abis itu kita mau siap-siap makan siang. Jadi sengaja memang kita siapin dari rumah itu 2 tenda, satu tenda yang agak besar kapasitas sekitar 6-7 orang, satu lagi memang kapasitas 4 orang. Khusus yang cewek nih karena ada sekitar 4 cewek tuh waktu itu gue inget ikut pada saat liburan tersebut gitu. Nah pada saat kita udah selesai bikin tenda, udah tuh seperti biasa tuh bang, kita namanya siap-siap tuh bawa kompor kecil juga buat ngopi segala macam. Tapi kalau untuk makan kan daerah Anyer tuh lumayan ya, kita bisa ngejangkau banyak warung-warung. Nah kebetulan memang kita cocok sama satu warung yang berada di sekitaran area camping tuh bang ada. Jadi gue juga mau kasih tahu nih, lokasinya itu di daerah Pantai Ciberem bang. Pantai Ciberem itu kalau dari salah satu hotel yang gede itu yang di Anyer tuh, ada paling gede tuh hotel tuh kan. Hotel yang Marina tuh paling gede. Nah itu kalau dari hotel itu, kalau dari Jakarta itu jaraknya kurang lebih sekitar 300-400 meter sebelah kanan tuh Pak, lokasi pantainya. Jadi masih deretan lokasi hotel tersebut gitu. Tapi kita ada satu pantai namanya Pantai Ciberem. Nah itu areanya lapang, banyak pohon-pohon kelapanya, terus juga ada beberapa villa sih, cuma kayaknya udah nggak keurus juga villanya. Sama ada tempat-tempat seperti tempat WC umum, sama tempat-tempat warung-warung untuk yang jualan kelapa sama yang jualan makanan-makanan snack gitu bang dari situ. Karena lokasi itu biasanya memang untuk area wisata bus bang, rata-rata dipakai bus. Jadi memang lokasi wisata itu sering dipakai untuk wisata untuk bus-bus bang. Jadi lumayan buat parkir bus, lumayan bisa banyak gitu. Nah memang pantai itu lumayan pantai yang cukup rapih lah, bersih, tapi ya masih asri lah gitu, nggak banyak bangunannya gitu, masih banyak pohon kelapa segala macam. Nah di hari pertama itu masih biasa aja tuh bang, kita melakukan rutinitas lah, kita ke warung makan segala macam. Nah ngobrol-ngobrol tuh sama si teteh kita kenal. Jadi lokasi warung itu persis di seberang jalan raya yang mengarah ke pantai. Nah untuk si tetehnya gue lupa namanya siapa, tapi gue inget banget lokasinya. Jadi di hari pertama itu seperti biasa lah bang, malam pertama kita di pantai kayak anak muda. Nah inilah kita bawa gitar, bakar api unggun segala macam, terus main-main di pinggir pantai. Itu suasana layaknya kita liburan biasa tuh, liburan biasa. Pas malam pertama pun ternyata memang pas kita sampai jam 1 pagi pun itu suasana masih ramai bang. Jadi kalau di Pantai Ciberem itu sekitaran Anyer, ternyata kalau malam itu sering tuh ada mobil-mobil yang dari arah Jakarta. Dari Jakarta itu yang menikmati suasana pantai, di pinggir pantai itu bawa mobil tuh mereka tuh. Banyak ternyata pada saat malam itu tuh ada sekitar 2-3 mobil lah datang dari Jakarta. Mereka memang sengaja menikmati malamnya pantai di Anyer. Nah malam pertama itu ya nggak ada masalah lah kita, dan nggak ada gangguan sama sekali bang, karena sampai gue inget itu sampai jam 2, jam setengah 3 itu WC umum tuh masih buka, masih ada yang jaga, terus juga warung-warung itu masih buka, warung-warung sekitar pantai itu masih buka, masih jualan, karena masih banyak juga gitu yang jalan di pinggir pantai, masih yang ada yang pacaran segala macam di pinggir pantai itu masih banyak. Nah akhirnya kita tidur lah tuh malam pertama, nggak ada gangguan apapun tuh sama sekali, sampai akhirnya pada saat hari keduanya ini hari Kamis bang, persis di hari Kamis. Nah di hari Kamis ini memang kita sengaja, karena kita tidurnya terlalu larut ya, jadi kita bangun agak siang tuh, kita
bangun itu anak-anak sekitar jam 10-an lah, jam 11-an. Nah itu biasa tuh Bang, namanya bangun pagi ya, kita bikin kopi, terus siap-siap mandi gitu kan. Karena lokasi tenda yang gue bikin sama teman-teman gue bikin itu nggak jauh dari lokasi WC umum. Jadi kita gampang lah kalau mau akses untuk mandi dan lain sebagainya. Nah sampai akhirnya kita bikin makan siang lah gitu, makan siang. Nah kita waktu makan siang itu masih di warung yang kita suka tuh Bang, di seberang jalan. Nah warung Teteh kita nyebutnya, karena yang jaga Teteh. Makan siang di sana karena kita udah akrab ya sama si Teteh itu, ngobrol-ngobrol, nanya tuh. Nah akhirnya begitu kita udah selesai makan siang itu lumayan lama tuh, jam 2. Terus si Teteh nanya, kalian udah mau pulang ya? Oh belum Teh, saya bilang. Kita masih mau nginep lagi, semalam lagi di sini nih. Kita bilang gitu. Oh berubah tuh Bang, mukanya si Teteh Bang. Langsung kayak orang panik. Dia ngedenger kita masih mau nginep lagi tuh Bang di sana. Bener-bener mukanya panik banget. Dia ngeliat, waduh, oh masih mau nginep lagi? Iya Teh, kita masih mau semalam lagi Teh. Oh Teteh kirain mau pulang. Terus kita ngelihat mukanya kok aneh, si Teteh kayak ketakutan gitu. Memang ada apa Teh? Dia tuh sampai yang mau ngomong tapi kayak yang nggak berani gitu Bang. Enggak, pokoknya Teteh nanti sore tutup paling lama tuh jam 7 malam ya. Pas Isya, udah habis itu suruh anak-anak pada makan aja ke Teteh sebelum jam segitu, dari maghrib aja kalau bisa gitu. Jadi Teteh nanti pulang jam 7 tutup warung. Oh kok cepet sih Teh? Iya cepet Teteh, hari ini cepet gitu, ada urusan. Oh terus nanti kalian kalau udah malam tolong jangan berisik ya. Jangan berisik, udah habis Isya buru-buru tidur aja gitu. Oh kita bengong tuh. Jadi si Tetehnya itu nyuruh kita tidur, habis Isya udah harus tidur tuh Bang. Wah gue bilang, wah ada apa nih? Tapi kita masih positif Bang, kita belum tahu. Ya udah mungkin si Tetehnya mikir karena dia mau cepet tutup gitu. Akhirnya ya udah Teh nanti kita sorean balik lagi buat makan malam gitu. Makan malam ya udah nanti Teteh siapin aja, nanti teman-teman saya panggilin buat makan malam di sini gitu. Iya kalau bisa jangan malam-malam ya, jam 7 Teteh udah tutup, maksimal jam 7 Teteh udah harus tutup. Oh iya ya Teh. Ya udah tuh kita balik lagi deh Bang ke tenda, ngobrol-ngobrol. Kita bener-bener acuin tuh gue sama teman-teman gue tuh. Jadi nggak terlalu pusingin dengan omongan si Teteh tadi. Nah nyampe gue tenda, ya udah kita nyampein, nanti kalau ada yang mau makan malam paling telat jam 6 ya, soalnya jam 7 si Teteh mau tutup, gue bilang si warungnya. Terus nanti susah lagi kita nyari makan. Kalau warung-warung deket pantai kan paling jualan Indomie gitu, pop mie sama snack-snack aja. Oh ya udah gitu. Ya udahlah, berjalannya waktu sampai di sore hari, teman-teman gue juga kita bagi 2 tuh biasanya, yang gantian, yang ada yang jaga tenda, ada yang makan. Nah yang kloter pertama makan tuh, yang kloter pertama gue sama teman-teman gue, ada cowok-cowok biasanya tuh. Nah, ada ceweknya juga sih, tapi yang kloter keduanya yang jagain tenda itu memang cuma beberapa orang aja gitu. Nah akhirnya gue di warung Teteh pas lagi makan tuh sore-sore pas jam 5-an, gue makan lagi. Gue sempet nanya tuh Bang, karena gue yang masih punya rasa penasaran dengan omongannya si Teteh. Teh, emang ada apa sih Teh ntar malam Teh? Nggak ada apa-apa. Tapi mukanya yang panik gitu Bang, mukanya yang kayak nutupin sesuatu tuh si Teteh. Nggak ada apa-apa. Ya udah makan aja dulu. Nanti pokoknya jam malam jangan berisik ya, jangan nyanyi-nyanyi katanya, malam jangan nyanyi-nyanyi.
tidur aja cepet kalau bisa. Oh iya teh, intinya jangan berisik aja ya. Oh iya teh. Nah udah tuh gue biasa, gue udah selesai makan gue sama teman-teman gue, ya udah kita bayar terus gantian tuh gue balik lagi ke tenda gitu. Terus karena udah mau maghrib ya bang, jadi gue sama teman-teman gue balik ke tenda. Nah gantian tuh yang kloter 2 teman-teman gue yang lain, gue jaga tenda, mereka pada makan. Nah pas gue lagi jagain tenda, emang gue perhatiin tuh bang, itu kurang lebih udah sekitar jam 6 sore tuh, posisi ya hari Kamis kan, malam Jumat. Gue perhatiin, lah kok warung-warung udah pada beres-beres, warung-warung sekitar tenda nih, sekitar pantai. Jadi posisinya itu tenda gue berada di tengah nih bang, jadi ini kayak kebun kelapa ya, tanah lapang, terus banyak kelapa, terus sebelah kanan kiri itu ada WC umum, terus warung-warung, terus depannya tuh pantai. Nah gue perhatiin, lah warung-warung kok udah pada beres ya. Udah beres, udah siap-siapin tuh bang, mau tutup. Warung-warung itu udah mau tutup, dagangannya udah diambil-ambilin lah tuh, udah mau disimpan, terus mau dibawa pulang. Lah warung-warung tutup cepet ya. Lah ntar malam kagak ada warung, gue bilang. Biasanya kan kita beli rokok di situ bang. Ya udah akhirnya gue bilang temen gue, kita nyetok rokok aja, jangan sampai rokok kehabisan ntar malam. Ya udah nyetok rokok tuh, beli, terus perhatiin. Nah persis maghrib tuh bang, udah sepi bang. Maghrib udah selesai azan maghrib, sepi. Yang jaga WC umum udah nggak ada, warung-warung udah kosong bang. Gue masih penasaran tuh, ini ada apa ya, kok pada sepi. Nah udah tuh teman gue balik tuh yang kloter kedua pada makan. Terus gue bilang, si teteh ngomong lagi nggak? Iya pokoknya si teteh ngomong jangan tidur malam-malam ya, paling telat jam 10 aja katanya tidur katanya. Terus jangan berisik. Oh yaudah. Akhirnya kita sama teman-teman bukannya malah ngedengerin, tetap aja bang, namanya masih SMA ya, baru mau naik kelas 2, kita ngedengerin kayak gitu ya. Bukannya kita dengerin malah, tapi malah kita langgar gitu. Nah terus tuh berjalan, malam itu kita kan udah makan, udah santai lah tuh bang. Kita tetap bakar api unggun tuh bang, seperti hari sebelumnya. Kita nyari ranting-ranting segala macam, kita bakar api unggun supaya nggak terlalu dingin kan biasanya udara pantai. Nah memang pas malam itu kita sengaja tuh bang bikin ngegelar stiker di depan tenda kita. Jadi depan tenda yang cowok itu kita ngegelar stiker gede. Kita niatin memang malam itu kayaknya kita nggak tidur di tenda gitu, karena malam sebelumnya kita udah tidur nih di tenda. Malam ini kita tidur di luar aja kan, pakai sarung segala macam. Kita nggak mau tidur tenda. Nah pas jam, gue inget banget tuh bang, masih jam 8:30 bang, masih jam 8:30 malam. Nah teman SMA gue namanya si Dodi. Gue kebelet nih. Ya udah Dot, sana aja Dot, toilet umum, tapi nggak ada yang jaga tuh. Iseng kalau nggak ada yang jaga serem. Udah gue cari ini aja, cari pohon katanya. Udah, dia mau buang air kecil bang. Dia di belakang tenda kita tuh ada pohon kelapa lah, beberapa, ada banyak. Dia cari yang agak gelap ya, agak kosong tuh. Terus dia ngencing di situ lah bang, dia buang air kecil di situ. Galak. Selang berapa lama teriak bang si Dodi, aduh. Terus kita nyaut, Dot, kenapa Dot? Barang gue disentil. Jadi barangnya dia disentil bang. Jam 8:30 malam. Lu udah permisi belum? Udah. Aduh enggak lah, dia buru-buru tuh bang jalan. Kesakitan bang. Emang disentil gimana sih, gue bilang. Kita langsung pada panik kan bang. Dan pas gue lagi ngencing, baru gue mau beres, tiba-tiba barang gue disentil wi. Buset sakit banget rasanya katanya. Wah, gue bilang,
Lu permisi nggak? Udah permisi gua. Terus yaudah. Aduh, dia masih panik tuh bang. Akhirnya kita bikinin teh manis anget kan. Kita bilang udah, lu istirahat aja dulu deh. Istirahat. Nah itu dia begitu habis itu dia langsung panik tuh bang. Aduh, ada apa nih ya? Gue juga panik sebenarnya. Nah akhirnya yaudah Dot, istirahat dulu Dot. Istirahat. Dia masuk ke tenda tuh bang. Masuk ke tenda cowok. Dia istirahat tidur tuh. Yang lain tuh masih ngobrol. Masih nyantainya ngobrol lah kita. Nah cuma memang kita mau jalan ke arah pantai tuh kayaknya males banget rasanya tuh. Karena udah sepi bang. Terus gue akhirnya inisiatif tuh. Gue balik jam 8:30. Gue mau ngecek warung teteh. Masih buka apa udah tutup ya gue. Karena pengen tahu gitu. Ada kejadian ini kan. Pas gue balik udah tutup bang. Dan jalanan di sekitar pantai itu, jalan raya itu, di malam itu memang jarang ada lalu lalang motor seperti hari sebelumnya. Seperti malam sebelumnya beda banget. Bener-bener sepi tuh bang daerah situ bang. Nah kita bingung mau nanya siapa ya, mau minta tolong siapa. Ya udah malam itu gue tanya lagi sama si Dodi. Balik lagi gue sekitar jam 10-an. Dot gimana Dot kondisi lo? Aman sih, cuma badan gue kayak langsung gak enak nih. Katanya badan gue kayak demam. Yaudah istirahat aja deh lu. Istirahat dulu. Kita juga bawa obat-obatan bang. Persiapan waktu itu. Akhirnya gue kasih obatnya. Udah lu minum obat dulu. Lu langsung tidur aja. Nah sementara teman gue si Dodi itu di sana tidur. Gue sama teman-teman masih di luar tenda tuh bang. Masih ngobrol. Masih ada yang gitaran juga. Gue inget posisi itu udah sekitar jam 9 lewat. Hampir jam 10 tuh. Setengah 10. Nah kita kan, gue inget tuh ternyata maksimal kita jam 10 udah harus tidur tuh bang. Akhirnya gue tungguin tuh sama teman gue. Jam 10 harus tidur. Tapi teman-teman gue masih pada asik nih bang. Gimana? Kita malah jam setengah 10 nyeduh kopi. Siapa yang mau bikin kopi ya kan? Nyeduh lah gitu, kita minum kopi gitu kan, sambil ngerokok, nyantai, buka snack segala macam. Ambil ngobrol. Gak berasa itu udah jam 11 bang. Jam 11 malam. Suasana angin itu kenceng bang. Angin laut itu jam 11 itu udah mulai kenceng tuh. Ya kata gue angin kenceng banget. Sampai gue tuh ngerasa kalau gue duduk gitu tuh gue dingin banget. Jadi gue tiduran tuh bang sama teman gue tuh. Kita ngobrol tapi sambil tiduran. Itu kondisi jam 11 tuh. Kita tiduran tuh bang. Tapi sambil ngobrol gitu, sambil ngeliat ke atas. Nah gue gak sengaja bang nengok tuh pas jam 11 itu gue nengok ke arah bangunan-bangunan yang sebelah kiri itu ada WC umum sama warung-warung. Itu gue perhatiin, warungnya kemana? Hilang bang. Jadi gue ngeliat tuh ada WC umum, gue kelihatan masih ada lampunya, tapi warungnya udah nggak ada bang. Jadi gue ngeliat ada kabut putih tuh deket warung-warung itu, tapi warung-warung tuh samar udah kelihatan nggak ada, cuma ada kabut putih. Tapi lampu di WC umum itu kan masih ada. Gue nengok, saat itu kan mata gue masih tajam ya, perhatiin ke warung sebelah kiri. Gue nengok lagi sebelah kanan bang. Itu warung ada. Kok sebelah sini nggak ada warungnya? Seingat gue tadi malam ada warung nih. Gue senggol temen gue, lu lihat nggak tuh warung yang sebelah sana tuh kiri, lu lihat deh. Terus temen gue ngeliat tuh, apa emang Wi? Di situ ada warung kan kemarin? Iya ada. Lah itu kok nggak ada ya? Iya ya, dia bilang. Jadi kayak ngeplong aja bang. Nah awalnya tuh warung. Nah sampai sekitar jeda mungkin 15 menit itu WC umum gak kelihatan bang. Jadi ngeplong aja kayak lu ngelihat tanah lapang gitu, nggak ada WC umum, nggak ada warung, hilang dari pandangan kita. Kabut putih aja. Ya kabut putih terus kayak kosong aja. Nah tuh mulai tuh kita ngedengar suara nih bang semuanya. Ngedengar suara kok rame. Sayup-sayup tuh kedengeran tuh di kuping kita tuh.
gue lagi tiduran tuh bang posisinya, temen gue masih ada yang nyanyi-nyanyi, kok rame. Terus temen gue nyetuk, wih apaan, lu denger gak ada suara rame? Oh iya ya. Terus gue bilang iya gue denger. Ternyata yang lagi pada tidur ini denger semua bang, suara-suara orang rame bang. Suaranya tuh kalau didengerin mirip kayak lu lagi ada di dalam satu pasar sih bang. Jadi ada yang kayak lagi orang jajain jualan, kayak ada orang yang jalan, terus kayak ada suasana pasar lah, rame tuh. Sampai gue bilang, mirip kayak di pasar nih, gue bilang. Iya kayak di pasar bener. Nah itu kita posisi tiduran bang, tapi temen gue tuh ada yang lagi main gitar. Yang lagi main gitar tuh si Regi temen gue, dia main gitar. Dia nggak ini beda suaranya bang, jadi suara kita ngedengar sayup-sayup tuh suaranya. Oh iya ya, apaan ya? Terus tiba-tiba temen gue bang depan nih si Regi, dia bilang dia lagi main gitar. Apa tuh kata dia? Nah apa Gi? Tuh lihat tuh ada ninja. Gue penasaran, gue nengok bang, kita semua langsung diri tuh. Ninja itu. Jadi dia ngelihat itu memang katanya itu ada yang jalan dari pohon kelapa satu ke pohon kelapa yang lain, kayak sekelebatan gitu kan. Oh, mana sih Ji? Itu tuh. Gue lihat langsung bang, set, bener bang. Itu yang ngelihat itu nggak cuma, jadi pada saat itu yang masih bangun itu, yang masih belum tidur itu ada sekitar 5 orang bang di situ bang, 5 orang lah. Tuh gue bertiga sama 2 orang. Itu pada ngeliat tuh bang. Terus gue bangun, coba lihat. Akhirnya tuh yang tadinya mirip ninja tuh bang, dari jalan dari pohon ke pohon lain itu cepet tuh kan, sekelebatan tuh. Sampai akhirnya diberhenti tengah bang. Si sosok ini. Yang kita lihat itu dia pakai jubah bang, hitam. Pakai tudungan. Terus ada jubah hitam, tudungan gitu. Terus kita ngeliat gini. Oh iya tuh kan agak jauh tuh bang. Mukanya gak kelihatan bang, gelap. Gak kelihatan mukanya. Jadi kayak tudungan hitam. Tudungan hitam sama jubah gitu kan. Apaan tuh ya? Tapi diem aja dia bang. Lama tuh dia diem tuh, berapa menit tuh. Oh tiba-tiba bang, jadi banyak bang. Sosok itu bang. Tapi nggak jelas ya, hitam aja. Kelihatan bang, pakai jubah gitu bang. Oh jubah. Bener. Jubah, kayak lu ngeliat jubah hitam ya kan, hitam jubah kayak apa ya dulu biasa dipakai kayak acara-acara, kayak ini bang, kayak sekte setan itu bang. Jubah hitam itu mirip kayak gitu. Dan berubah jadi banyak bang. Berubah banyak, keliling, ngelilingin tenda kita bang. Itu kan kita yang tadi posisi duduk ini bang, ngelihat jubah lagi pada banyak, kita langsung tiduran bang, langsung tutupin bang. Karena pada saat itu gue bawa sarung ya, gue tutupin gini ya, tiduran semua bang. Tapi nggak ada yang kabur ke tenda, kita semua di situ bang, tiduran semua. Karena yang kita ngelihat itu mereka makin maju bang. Yang tadinya jauh jarak 50 meter itu makin maju, cuma jarak 10 meter makin maju lagi. Ya kita cuma itu apaan ya? Kita cuma sambil ngobrol aja bang, tiduran. Itu apaan tuh? Itu apaan? Udah tiduran aja ya, udah nggak usah diliatin. Itu tiduran aja bang. Tiduran gue tutupin pakai sarung waktu itu teman gue. Wih itu apa? Apaan? Wih udah baca doa aja gue bilang. Ya selalu baca doa apa? Udah baca doa aja masing-masing. Pada baca doa tuh bang, ada yang baca ayat kursi, ada yang baca Al-Fatihah, semuanya dibaca. Nah teman-teman gue juga baca terus gue coba ngintip bang. Pas gue ngintip nggak taunya udah bener-bener keliling bang. Karena gue udah ngerasa badan gue udah berat banget nih. Teman-teman gue udah nggak bisa bangun. Kita badan udah ngerasa berat tuh bang. Udah tiduran aja gini, gue coba ngintip bang. Nggak taunya udah jaraknya udah tinggal 2 meter bang dari jarak kita. Keliling bang itu bang. Dan semuanya hitam sama. Sosoknya itu sama semua, jubah hitam. Jubah hitam keliling tuh bang, gue tutupin. Gue udah nggak inget itu jam berapa, gue udah nggak inget.
Kita udah coba baca doa, teman gua udah teriak-teriak, tolong, udah dong, kita nggak niat ganggu, udah kita nggak ngapa-ngapain, udah dong pergi. Temen gua udah teriak-teriak kayak gitu. Nah sampai kita itu badan tuh mungkin kayak benturan energi ya bang ya. Benturan energi tuh badan tuh kayaknya capek banget bang. Kayak ketarik bang. Badan gue tuh, energi gue kayak udah lemes aja, gak bisa bangun lagi. Gue cuma udah bisa gini sambil baca doa doang tuh. Sambil baca doa. Habis itu gue kayaknya pingsan bang. Gue pingsan. Gue gak ingat lagi, gue udah pingsan tidur. Begitu bangun, gue bangun nih kaget. Wah kok udah pagi, gue bilang. Udah rame tuh bang ternyata area area pantai. Udah ada, gue lihat udah ada bus 2, terus udah ada orang pada rame. Dan gue kebangun tuh. Lihat temen gue, masih ada yang tidur. Terus ada temen gue yang udah bangun. Lu baru bangun nih? Iya. Gue bangun jam berapa? Bangun jam 8. Semalam tuh gimana ya? Gak tahu gue tiba-tiba langsung tidur, kayak pingsan gue. Terus gue nanya temen gue, itu semalam gimana sih itu? Gak tahu, gue cuma taunya begitu lu suruh begitu dia sosok hitam itu ngedeket, kita tidur ambil baca doa. Dari situ gue nggak inget lagi. Akhirnya gue tahu tuh bang, akhirnya kita pingsan jamaah. Pada saat malam itu mungkin ya kalau estimasi gue sekitar udah jam 12-an kali itu ya. Jam 12 lewat. Karena gue nggak cek jam, gue nggak ngeliat handphone juga. Gue cuma ingetnya gue pas gue nengok itu tenda gue udah dikelilingin tuh bang. Itu rame banget bang. Dan itu suara makin kenceng loh bang. Suara kayak orang yang di pasar kayak waktu pas rame itu makin kenceng. Terus wah gue bilang yaudah, gue akhirnya cuci muka, mandi dulu tuh bang. Mandi, gue tahu nih siapa yang bisa ngasih tahu gue nih. Gue balik ke warungnya si Teteh bang. Gue habis selesai mandi, gue bilang ayo kita ngopi di warungnya Teteh. Ya bener tuh bang, Teteh udah buka tuh. Masuk, terus gue ke warungnya Teteh ketemu gue. Semalam gimana? Ada yang ini nggak? Kenapa-napa? Nggak ada teh. Wah Teteh kacau teh, saya bilang. Semalam memang ada apa sih teh? Gue bilang gitu. Tetehnya, iya maaf, Teteh nggak bisa nemenin. Kita juga orang sini udah pada tahu kalau malam itu tuh pasti nggak ada yang keluar. Emang ada apa sih teh semalam teh? Emang semalam kamu ketemu apa? Buset teh, bukan ketemu, apalagi disamperin kita teh. Ada yang disentil ininya, barangnya, gara-gara ngecing. Siapa yang disentil tuh? Dodi masih sakit, gue bilang teh. Oh iya, kata si Teteh sini. Jadi tuh orang sini tahu kalau malam Jumat tertentu tuh di sini tuh ada pasar setan. Oh jadi semalam kayak pasar teh? Iya. Pantes kita ngedengerinnya suara rame teh, kayak orang lagi dagang jualan. Iya. Teteh kok nggak ngasih tahu sih teh? Ya Teteh bingung. Kalian juga kalau mau pulang juga dijemputnya juga baru hari ini katanya. Iya sih teh, kita baru datang tuh yang ngejemput kita gitu. Terus semua semalam gimana? Ya udah deh, seru dah teh. Disamperin kita. Oh disamperin tendanya? Iya samperin. Sampai dikelilingin teh. Sampai saya juga bingung mau gimana lagi. Akhirnya pingsan deh kita jamaah tuh. Banyak tuh yang ini. Mungkin karena gak kuat kayaknya teh. Oh gitu, tapi gimana sekarang? Alhamdulillah teh gak apa-apa gitu. Gak ada yang kenapa-napa, alhamdulillah. Oh syukur deh katanya, alhamdulillah. Iya kalau di sini saya juga bingung. Kemarin si Tetehnya ngomong kalau biasanya orang kita saranin kalau misalkan lagi pas harinya itu ada pasar setan, biasanya kita saranin pulang aja. Cuman Teteh mau nyaranin pulang juga bingung, kalian mau naik apa pulangnya gitu, lagian jauh ke Bekasi gitu, ke Cikarang. Iya sih teh, ya udah teh. Tapi semalam tidur jam berapa? Ya nggak tahu, kita pingsan jam berapa, kayaknya jam 12-an deh teh.
hampir setengah 1 kita bilang. Oh, ya udah makan dulu aja katanya. Nah, akhirnya barulah tuh kita tahu bang, ternyata malam itu kita lagi ada di tengah-tengah pasar setannya. Kata si teteh itu. Jadi pasar setannya itu sepanjang pantai bang. Di panjang pantai dari hotel sana sampai ke arah sana lagi, ke arah kulon sana ke selatan. Jadi manjang dia, sepanjang itu, makanya sepanjang jalan pantai itu pasti nggak ada yang jualan. Oh, makanya tutupnya lebih cepat. Dan itu mulainya memang habis isya tuh biasanya. Udah mulainya. Makanya mereka malam itu tuh nggak ada yang berani jualan atau jaga di WC umum, nggak ada yang berani. Karena mereka udah percaya itu. Nggak tahu deh kalau sekarang mungkin masih ada atau enggak, ya mungkin masih ada. Itu katanya turun temurun. Mereka udah tahu malaman. Dan kita juga nggak tahu tuh. Pada saat itu gue juga nggak sempat ngecek. Pada saat itu malam Jumat apa, entah Kliwon kan, entah apa. Jadi memang malam tertentu yang malam Jumat ya. Betul. Nah akhirnya kita beres-beres lah bang, beres-beres pulang. Beres-beres karena siap-siap mau pulang. Karena jemputan kita udah datang tuh. Kita udah ada yang jemput mobil. Nah kita beres-beres, tapi temen gue ini ternyata masih sakit bang. Si Dodi ini badannya masih nggak enak, yang disentil itu. Nah akhirnya gue bilang sama Dodi, yaudah ntar kalau lu udah nyampe rumah, lu pergi ke ustadz ke kiai minta apa gitu, minta doa dan segala macam. Ya udah tuh bang, begitu kita pulang, alhamdulillah masing-masing dari teman-teman ini nggak ada kejadian apa-apa. Tapi si Dodinya ini, yang temen gue yang namanya si Dodi itu, dia begitu pulang memang dia masih sakit, terus dia langsung berobat tuh bang, alternatif. Karena memang beda ya sama medis, akhirnya berobat alternatif. Alhamdulillah tuh lumayan, berapa hari dia udah sembuh, udah balik normal lagi. Udah aman ya waktu itu ya? Udah aman gitu. Oke, berarti tahun 2003 tuh bang. 2 malam berarti ya? 2 malam. 2 malam 3 hari. Di besoknya paginya pulang berarti? Iya, besok paginya pulang. Ini perjalanan pulang berarti sampai rumah masing-masing? Sampai rumah masing-masing, alhamdulillah aman tuh bang. Ya, dan si Dodi ini alhamdulillah sembuh juga ya? Alhamdulillah sembuh juga temen gue si Dodi. Cuma memang paling parah itu ya pas malam itu memang yang diteror itu memang yang masih bangun sih bang, yang masih belum tidur. Bener-bener diteror semua. Oke. Dapat teror semua gitu sih bang. Siap. Oke deh. Siap. Thank you banget nih Bang Di, ceritanya tadi udah dari tahun 2003 itu naik ke kelas 2 ya, berarti itu libur? Iya, naik 1 naik ke kelas 2. Oke. Tahun 2003 berarti dari Cikarang ke Anyer 17 orang bang? 11 bang, 11 orang yang liburan. Berarti yang dialami itu ya banyak gangguan seperti fisik yang disentil. Fisik tuh. Bang, fisik bang disentil bener-bener katanya. Sampai sakit berapa hari? Sakit berapa hari. Terus lebih dari 1 orang yang ngalamin kayak dikelilingin nih. Iya, kelilingin. Jubah hitam. Ya awalnya kita ngelihat itu bang, sosok itu awalnya 1. Karena temen gue yang lihat, yang masih main gitar, dia ngelihat apaan tuh kata dia, sosok 1. Nah tiba-tiba jubah hitam ini berubah banyak bang. Nah karena berubah banyak itu kita langsung buru-buru tutup muka bang, udah nggak pikir lagi, pakai sarung bang kita nutupin bang. Masih berasa dingin gitu. Iya masih berasa dingin. Pantai kan? Di pantai lagi. Yang masih bangun kira-kira berapa orang bang? Sekitar 6 orang bang. Yang lainnya udah pada tidur bang. Jadi sebagian cewek, gue inget tuh 1 cewek doang tuh yang masih belum tidur, dia ngobrol-ngobrol sama kita. Sisanya cewek udah pada tidur. Terus ada cowok juga udah pada tidur duluan. Berarti 6 orang yang ngalamin dikelilingin sosok hitam. Iya, sosok dikelilingin sosok hitam. Terus gak lama makin rame suaranya. Makin rame bang. Udah rame bang, kayak bener-bener kita dalam posisi di tengah-tengah pasar tuh kita tiduran ya kan. Tapi nggak tahu ya kan ditutup ya mukanya. Nggak, ya, terakhir gue buka ya itu bang, udah deket bang, jaraknya 1 meter. Setelah itu baru pingsan. Setelah itu gue tutup lagi, kayaknya pingsan. Habis itu gue udah nggak inget lagi. Bangun-bangun pagi aja. Bangun-bangun pagi itu semua. Oke. Sampai nggak ada yang inget abis dari
kita dikelilingin, dari yang diapain, alhamdulillah nggak ada yang diapa-apain sih bang. Lebih ke suara aja ya. Lebih kayak suara aja, cuma suara di pasarnya kayak makin kenceng, suara rame itu kayak makin kenceng. Gimana sih bang, kayak kita tiduran terus di sini kayak orang lalu lalang gitu bang. Iya seperti itu bang. Kalau dari merem itu kayak terang atau gelap atau gimana? Gue udah merem aja mikirnya bang, merem sambil baca doa pada saat itu. Merem baca doa, cuma gue merem aja baca doa. Yang gue coba nengok, ya itu anjir ternyata lebih deket mereka, pada berdiri. Ya Allah. Deket semua ngelilingin, dan gue tahu kenapa dikelilingin bang, karena banyak bang. Jadi yang pakai jubah itu ternyata banyak ngelilingin tenda gitu bang. Ngelilingin tenda kita. Gue ngeliat gini bang, buset banyak banget ini. Wah ini ngelilingin, gue tidur aja gue. Nah di situ teman-teman gue juga nggak banyak ngeliat, dia cuma udah tidur aja. Oke. Karena situ kita tiba-tiba bangun pagi aja. Pagi aja udah. Oke. Pagi aja. Kata Tete yang punya warung berarti memang malam tertentu ada pasar setan bang. Pasar setan itu. Pasar setan itu. Siap. Oke deh. Sekali lagi terima kasih nih Bang Dwi udah mampir. Sama-sama. Dari Bekasi ke Priuk. Siap. Oke. Itu tadi kisah dari Bang Dwi, pengalaman di tahun 2003 ketika liburan sekolah ya Bang ya. Betul. Ngalamin ada di tengah-tengah pasar setan di daerah Anyer ya. Iya betul. Anyer. Oke siap. Oke sebelum closing gue mau ingetin ke kalian, buat kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga buat kalian yang mau jadi narasumber Lautan Mistis, gampang banget, langsung aja kontak WhatsApp yang ada di bawah deskripsi di bawah video ini. Jadi akhir kata gue Rizko dan Bang Dwi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.